Kasus sindrom pernafasan akut parah atau lebih dikenal dengan SARS masih menempatkan berita utama di sebagian besar media massa dunia. Dan bahkan hari demi hari masyarakat semakin panik karena jumlah pasien yang terus bertambah. Sementara belum ada cara penanggulannya. WHO telah menunjuk 11 laboratorium di berbagai negara, termasuk di Tokyo dan Atlanta, untuk meneliti virus penyebabnya. Pada awalnya, peneliti di Cina mengatakan kalau penyebabnya adalah bakteri Chlamydia. Namun, setelah itu, peneliti dari Hong Kong dan beberapa peneliti dari negara lainnya menduga bahwa ada dua kemungkinan penyebabnya, yaitu coronavirus dan paramyxovirus. Setelah melalui masa yang cukup lama, akhirnya WHO mengumumkan bahwa yang menjadi dalang SARS adalah coronavirus. Eits, sebelumnya kita membahas terlalu jauh mengenai coronavirus. Gimana kalau kita kenalan dulu nih sama kata virus? Tahu kan ya, kalau virus ini adalah salah satu cabang ilmu biologi yang juga membahas materi virus dalam proses belajar mengajar di sebuah lembaga pendidikan. Virus seringkali dikaitkan sebagai salah satu penyebab penyakit pada tubuh manusia. Hai squad, aku yakin pasti kalian pernah terkena flu. Saat flu menyerang, tubuh akan merasa tidak nyaman karena pasti akan muncul demam, sakit tenggorokan, hidung berair, dan pegal-pegal. Tahu tidak, ternyata flu itu disebabkan oleh virus loh. Lalu, apakah itu virus? Hai, perkenalkan, aku virus. Mungkin banyak dari kamu yang takut padaku. Kenapa? Oh, posisiku di dunia ini memang aneh. Mengingat ini, aku jadi sedih sendiri. Apalagi karena sampai sekarang ada beberapa peneliti yang masih bingung menentukan kategoriku. Apakah aku termasuk makhluk hidup atau benda mati? Sebagian peneliti lain menganggapku peralihan antara makhluk hidup dan benda mati. Duh, ternyata begini ya rasanya digantung. Kamu tahu, menjadi diriku itu sungguh tidak enak. Banyak makhluk hidup yang menghindariku. Mereka takut padaku. Kebanyakan manusia langsung sakit kepala saat dokter menyebut namaku berada di tubuh teman atau keluarganya. Padahal, aku hanya butuh teman. Oh, bagaimana kalau kita berkenalan saja? Berbeda dengan kamu, struktur tubuhku tergolong sangat sederhana loh. Kok bisa? Ya, karena aku tidak terbuat dari sel, melainkan membutuhkan sel inang sebagai rumah untuk bertahan hidup. Di dalam sel inang ini, aku dapat hidup dan aktif. Sebaliknya, jika aku tidak mempunyai sel inang, maka aku hanya akan diam, seperti mati dan tidak aktif. Makanya, aku suka masuk ke dalam tubuh seseorang. Hehehe. Baiklah, sekarang aku akan memperkenalkan karakteristik tubuh. Kalau kamu pernah membaca atau menonton lewat Ruang Guru, kamu akan tahu bahwa diameter tubuhku sekitar 20-300 nanometer dan panjangku 20-14.000 nanometer. Nah, 1 nanometer sama dengan 10⁻⁶ nanometer. Kecil banget kan? Diameter tubuhku bahkan bisa lebih tipis dari rambut kamu loh. Makanya, untuk melihatku, kamu butuh alat scanning atau mikroskop elektronik transmisi. Sekarang, kita lihat struktur tubuhku secara terperinci ya. Sebenarnya, bentuk tubuhku sangat bervariasi. Ada yang seperti spiral, icosahedron, berpelindung, dan kompleks. Di cuaca dingin seperti ini, biasanya banyak manusia yang terkena flu. Itu karena ada virus berbentuk bola yang masuk ke tubuh kamu dan menyerang sistem kekebalan tubuh kamu. Nah,
Supaya kamu bisa lebih jelas mengenai aku akan jelasin struktur virus yang paling kanan ya. Itu adalah virus bakteriofag, atau sederhananya virus yang menyerang para bakteri. Secara sederhana, bagian tubuh virus terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Masing-masing bagian ini mempunyai fungsinya sendiri. Hayo, kira-kira apa saja ya? Apakah sama seperti kamu? Pada bagian kepala terdiri dari asam nukleat, DNA, dan RNA, dan diselubungi oleh kapsid. Nah, apa sih kapsid itu? Kapsid adalah selubung yang berupa protein dan terdiri dari satu unit protein yang disebut dengan kapsomer. Kapsid ini juga berfungsi sebagai pemberi bentuk bagi virus, melindungi asam nukleat yang ada di dalam diriku dari kerusakan, serta menyediakan protein enzim agar aku mampu menembus membran sel inang saat melakukan infeksi. Leher merupakan tempat yang menyambungkan antara bagian kepala dan ekor. Eits, jangan salah, tidak semua virus punya leher. Hanya virus kompleks sepertiku saja yang punya. Fungsinya tentu untuk menyangga kepalaku. Mungkin mirip dengan leher kamu ya. Ekorku mungkin salah satu bagian terpenting, karena ekor inilah yang akan menancap kepada tubuh inang yang nantinya aku gunakan sebagai rumahku. Ekorku berbentuk seperti tabung yang dilengkapi serabut-serabut. Jadi, kamu harus berhati-hati dengan ekorku ya. Tahukah kalian, ternyata aku sangat unik loh. Kenapa? Karena aku termasuk makhluk hidup dan benda mati. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau beri rezeki siapa saja yang engkau kehendaki tanpa hisab. Quran Surah Ali Imran ayat 27. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa aku merupakan ciptaan Allah yang bisa termasuk benda mati dan juga benda hidup. Peneliti juga menghubungkan ayat tersebut sebagai petunjuk bahwa aku juga makhluk hidup. Hal ini karena memiliki asam nukleat berupa DNA atau RNA, serta dilingkupi oleh selubung inilah yang disebut dengan kapsid, sehingga mampu memperbanyak diri di dalam tubuhmu. Jadi, aku harap kamu rajin hidup bersih dan jaga kesehatanmu ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.